Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melihat tentang reaksi pada hidrokarbon. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian dapat menuliskan reaksi sederhana seperti reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, dan reaksi oksidasi pada hidrokarbon. Baik, kita langsung saja melihat reaksi yang pertama, yaitu reaksi substitusi. Yang dimaksud dengan reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom yang lain. Contoh ya. Jika alkana direaksikan dengan unsur-unsur halogen, ya, unsur halogen itu berarti unsur golongan 7A, ya, misalnya klorin, bromin, iodin, maka atom-atom hidrogen pada alkana akan digantikan oleh atom-atom halogen. Contoh nih, di sini ada CH4 yang bereaksi dengan Cl2, di sini satu atom hidrogennya bertukar tempat dengan satu atom Cl, menghasilkan CH3Cl. Nah, jika CH3Cl ini kembali direaksikan dengan Cl2, maka satu atom hidrogen akan terganti lagi dengan satu atom Cl. Begitu seterusnya, ya. Selanjutnya kita melihat tentang reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini adalah reaksi penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Oke. Karena ikatan rangkap di sini yang akan hilang, maka reaksi adisi ini dapat terjadi pada alkena maupun pada alkena. Selanjutnya kita lihat yang pertama reaksi adisi pada alkena. Contoh ini misalnya alkena yang bereaksi dengan halogen yang dikenal dengan halogenisasi, ya. Nah, di sini etena bereaksi dengan Cl2, maka Cl2 ini akan masuk pada atom C yang ada ikatan rangkapnya, maka akan membentuk 1,2 dikloroetana. Nah, ini seperti ini nih. Jadi Cl2 ini masing-masing masuk di ikatan rangkapnya. Selanjutnya kita bisa melihat reaksi yang lain pada alkena, yaitu reaksi dengan hidrogen. Prinsipnya sama, bahwa dia akan masuk pada atom C yang ada ikatan rangkapnya. Nah, hidrogen ini akan masuk menghasilkan ini. Kalau ini etena, bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan etana. Nah, kita bisa melihat reaksi alkena dengan hidrogen halida yang dikenal dengan hidrohalogenasi, ya. Di sini ada dua macam. Ada yang pertama adalah alkena simetris. Maksud alkena simetris ini adalah alkena yang ada di sini, ya. Atom C pada ikatan rangkapnya ini dia mengikat hidrogen yang sama. Ini sama, ini juga sama, ya. Nah, jika bereaksi dengan hidrogen halida, maka akan menghasilkan satu halo alkana. Satu halo alkana, ya, berarti ini kita sebut 1 bromoetana. Selanjutnya untuk alkena asimetris itu akan menghasilkan satu halo alkana sebagai produk utama, berarti ada juga produk sampingannya, ya. Nah, produk utama ini dengan menggunakan aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov itu mengatakan bahwa jika suatu hidrogen halida bereaksi dengan ikatan rangkap asimetris, ini asimetris, ya. Artinya ikatan rangkap di mana
atom C-nya mengikat hidrogen yang tidak sama. Itu atom C, ikatan rangkap asimetris. Maka produk utama reaksinya adalah molekul dengan atom hidrogen yang ditambahkan ke atom C dalam ikatan rangkap yang terikat dengan lebih banyak atom hidrogen. Nah, di sini bisa dilihat contoh 2-metil 2-butena bereaksi dengan hidrogen klorida. Nah, di sini H akan masuk kemana, Cl akan masuk kemana. Kalau berdasarkan aturan Markovnikov, maka hidrogen ini akan terikat pada atom C rangkap yang lebih banyak atom hidrogennya. Gitu. Berarti Cl-nya atau halidanya akan menyerang atau akan terikat pada atom C yang paling sedikit atom hidrogen. Nah, kalau begitu, maka 2-metil 2-butena ini jika direaksikan dengan HCl akan menghasilkan 2-kloro 2-metil butana sebagai produk utama. Nah, produk utama itu berarti produk yang paling banyak dihasilkan. Berarti kalau produk sampingannya pasti ada meskipun konsentrasi meskipun sangat kecil. Kalau produk sampingannya berarti di sini dia Cl-nya. Hidrogennya di sini. Nah, berarti produk sampingannya kita dapat 2-kloro 3-metil butana. Seperti itu aturan Markovnikov. Jadi untuk aturan Markovnikov ini berlaku untuk alkena asimetris, ya. Alkena asimetris itu adalah ikatan rangkapnya mengikat atom C yang berbeda, mengikat hidrogen. Gitu. Mana yang mengikat hidrogen paling banyak, maka disitulah atom hidrogen akan terikat. Gitu. Ibu harap kamu bisa mengerti yang disampaikan ya. Selanjutnya, kita melihat reaksi adisi pada alkuna. Nah, alkuna seperti halnya alkena juga dapat bereaksi dengan halogen. Seperti ini ya, misalnya propuna reaksi dengan Cl2 menghasilkan 1,2 dikloropropena. Seperti itu. Dan selanjutnya. Tahapannya dia melalui 2 tahapan untuk menghasilkan alkana. Oke, selanjutnya kita bisa lihat reaksi alkuna dengan hidrogen halida ya. Karena di sini hidrogen halida, maka tetap berlaku aturan Markovnikov. Di mana kalau kita lihat ini kan atom C-nya terikat. Ini atom C asimetris nih, karena satu mengikat hidrogen, yang satu tidak. Nah, maka ketika dia mengalami reaksi adisi, maka hidrogen akan mengikat pada atom C yang paling banyak atom hidrogennya. Maka atom hidrogen akan masuk di atom C yang sebelah kanan. Cl akan di sini. Karena sesuai dengan aturan Markovnikov tadi ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya prinsipnya sama seperti tahap pertama. Selanjutnya kita melihat reaksi yang ketiga yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini adalah reaksi penghilangan 2 substituen dari suatu molekul atau kita sebut juga reaksi eliminasi adalah kebalikan dari reaksi adisi. Kalau reaksi adisi itu reaksi penghilangan ikatan rangkap, berarti reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. Baik, kita bisa lihat beberapa reaksi eliminasi. Nah, untuk alkana sendiri sebenarnya sangat sulit bereaksi ya, karena dia ikatannya semuanya adalah ikatan sigma. Nah, jadi kita melihat di sini contoh
etanol ya yang diberikan asam sulfat, maka akan bukan putus tetapi akan terbentuk satu ikatan rangkap di sini lalu melepaskan satu molekul sederhana. Kalau di sini yang dilepas adalah H2O gitu. Jadi intinya bahwa reaksi eliminasi itu adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. Contoh lain di sini ada 2-kloropropana yang direaksikan dengan NaOH, kita akan menghasilkan 1 propena. Nah, jadi kalau reaksi eliminasi ini ada atom atau gugus atom yang dihilangkan dari senyawa awal. Nah, ini kalau gugus atom tuh yang begini, OH kan berarti terdiri dari atom O dan H. Jadi mudah-mudahan tidak bingung. Ini ada contoh yang berikutnya lagi sama ya, pembentukan ikatan rangkap. Selanjutnya kita melihat reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini sudah ya tadi sama, maaf. Sudah ternyata. Nah, yang terakhir adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran pada hidrokarbon, misalnya di sini alkana dibakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Itu juga alkena dan alkuna sama ya. Hasil pembakaran menghasilkan karbon dioksida dan air. Sehingga kita bisa tuliskan CXHY. Ini bisa berlaku untuk alkana, alkena maupun alkuna ya. Menghasilkan CO2 dan H2O. Baik, setelah melihat pembahasan tadi, maka kalian bisa menyelesaikan soal ini ya. Selesaikan reaksi berikut ini, kemudian tentukan juga jenis reaksinya. Bisa dibahas. Itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.